Shalom semuanya. Kita akan memulai doa pemuda remaja kita pada sore menjelang malam ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan saat ku masuk ke hadirat. Haleluya Tuhan. Kami bawa yang terbaik pada-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik dari-Mu saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Sembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukur hanya yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Aku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Oh, haleluya.
Inilah kami Tuhan, pemuda remaja yang berkumpul dalam hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Sebab kami tahu kasih-Mu yang layakkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu kami mau terhubung lebih lagi bersama-Mu dalam hadirat. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, amin. Mampukan-Mu melakukan yang Kau inginkan, amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, amin. Mampukan-Mu melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, amin. Selalu melekati hati-Mu, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dengan iman kita mau katakan bahwa kasih-Mu yang layakkan seluruh hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Mampukan-Mu melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, haleluya. Mampukan-Mu melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam setiap tangan kami, amin. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, terhubung dengan-Mu, amin Tuhan. Selalu melekati hati-Mu, amin. Firman-Mu itulah dasar hidup.
kehendak kami kepada Engkau ya Tuhan, pujian kami kepada Engkau. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena hanya Engkau adalah satu-satunya jalan untuk kami dapat semakin mendekat lagi dan kami dapat menerima tata surgawi itu ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa umum kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pemilihan yang ada, rakyat-rakyatnya yang ada, setiap apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang terus-menerus ya Tuhan menyertai Tuhan dan melindungi negara ini ya Tuhan, supaya kami yang dari negara ini dapat hidup dengan tenang, dapat hidup dengan damai, dan semuanya telah Engkau atur sedemikian rupa supaya kami dapat merasakan ketenangan yang ada daripada-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja dan penginjilan yang dilakukan yang ada ya Tuhan. Seluruh gereja di dunia ini tak luput sekalipun, di gereja ini sekalipun Tuhan yang memberkati segala ibadah-ibadahnya yang ada, setiap pemberitaan firman Tuhan yang ada juga Tuhan yang memberkati setiap para penginjil-penginjil-Mu ya Tuhan yang telah Engkau tugaskan untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Mu pada setiap kami, pada semua banyak orang ya Tuhan. Biarlah terus-menerus Engkau pakai para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka dapat memberitakan Injil kebenaran firman-Mu terus-menerus, tidak kenal Allah yang ada, supaya banyak orang yang semakin terberkati oleh setiap isi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk peristiwa gempa bumi dan juga tsunami yang terjadi di Rusia. Kiranya Tuhan yang memberikan perlindungan dan keselamatan bagi setiap warga yang terdampak. Engkau yang memberikan setiap warga-warga di sana pemulihan bagi setiap mental mereka, untuk setiap rumah-rumah mereka yang rusak, segalanya yang rusak. Juga Tuhan yang terus-menerus memberikan kesembuhan bagi setiap korban yang ada. Biarlah Roh-Mu yang memberikan kedamaian di hati setiap mereka, dan senantiasa menjaga mereka dimanapun mereka yang berada ya Tuhan. Untuk setiap negara-negara yang terdampak sekalipun Tuhan yang juga melindungi ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus melingkupi kami juga ya Tuhan di tempat di negara ini ya Tuhan, supaya dampak dari setiap yang ada kejadian di Rusia ini ya Tuhan tidak terdampak pada kami juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus melindungi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah berkedip sekalipun ya Tuhan dalam melindungi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah pokok-pokok doa umum kami ini ya Tuhan. Kami naikkan doa umum, pokok-pokok doa umum kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Yesus, terima kasih Bapa. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami juga akan menyampaikan pokok-pokok doa khusus kami kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan fisik dan mental para pemuda yang ada. Mungkin ada pemuda yang sedang mengalami kelemahan fisik, biarlah Tuhan yang memulihkan tubuhnya, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka, dan biarlah dengan tubuh yang mereka miliki, mereka dapat memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Dan mungkin ada pula pemuda yang sedang mengalami kekhawatiran ataupun kecemasan, kiranya Tuhan yang menjamah, kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan bagi setiap mereka yang ada. Dan biarlah pemuda yang sedang mengalami pergumulan ataupun permasalahan, baik dalam keluarganya, pendidikannya, ataupun pertemanan, dan mungkin pergumulan akan masa depan mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang ada. Dan biarlah kami dapat dengan yakin menyatakan bahwa Tuhan kami lebih besar daripada semua permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk beberapa pemuda yang mungkin mulai memasuki lingkungan pertemanan baru Tuhan. Biarlah mereka dapat beradaptasi dengan baik di tempat yang baru, dan biarlah mereka dapat menjadi dampak bagi orang lain, bukan menjadi yang terdampak Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap lingkungan pertemanan pemuda yang ada dan pergaulan-pergaulan mereka Tuhan, baik yang berada di luar kota, luar pulau, maupun di luar negeri. Terlebih lagi pemuda yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka berada, mereka dapat memiliki komunitas yang mendukung pertumbuhan iman mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap pemuda yang mungkin masih terbelenggu dalam kuasa dosa, kebiasaan buruk, ataupun memiliki sifat keras kepala Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengubahkan setiap hati mereka, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang membantu setiap kami untuk kami dapat selalu berproses menjadi anak-Mu
yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, sebenarnya kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dan biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam setiap hati kami. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Selamat malam. Kembali lagi kita bertemu pada doa pemuda remaja Jumat malam ini. Sebelumnya gimana kabarnya teman-teman? Baik semua? BBM aman? Bensin aman ya? Sepertinya saya lihat juga sudah banyak tipe bensin, antriannya sudah tidak ada karena sudah dihabiskan kemarin, ngisi semua ngantri sampai 5 jam. Oke, puji Tuhan. Semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Untuk renungan pada malam hari ini saya bawakan dengan judul Make a Good Output. Terletak pada 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Kita langsung membaca bersama-sama 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Kita baca bersama-sama 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Sudah siap semua teman-teman? Oke. Kita baca ayat 12 dulu. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang Panatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Untuk renungan pada malam hari ini kita akan membahas tentang make a good output atau membuat output, membuat hasil. Lebih tepatnya kita memberikan dampak, memberikan manfaat yang baik kepada sekitar kita semua. Oke, jadi tadi pada ayat 12 kita sedikit disinggung bahwasanya kita diajarkan untuk jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Kita sebagai anak muda di sini mungkin tidak memungkiri bahwasanya masih banyak aspek-aspek yang ada di sekitar kita, banyaknya organisasi-organisasi yang mungkin dipimpin atau dikuasai oleh generasi-generasi kita sebelumnya yang mana sudah memasuki fase-fase tuanya. Nah, kita sebagai anak muda melalui renungan pada malam hari ini kita mau belajar untuk kita dapat menjadi dampak dan jadi manfaat dan kita tidak dianggap rendah oleh siapapun itu. Nah, jadi pendahuluannya pada malam hari ini. Nah, sedikit spoiler untuk renungan pada malam hari ini, aku bawakan dengan perumpamaan tentang alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi barang-barang elektronik yang ada di sekitar kita dapat mengkonversi energi listrik menjadi energi atau output. Nah, seperti contohnya ada lampu di atas kita ini. Nah, lampu ini dapat mengubah energi listrik yang mana melalui proses-proses yang ada akan diubah menjadi energi cahaya. Dan bisa juga ada energi panas atau kalor. Jadi waktu kita nyentuh lampu ada rasa panas. Nah, juga ada mungkin contohnya ada televisi. Nah, televisi dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang dapat kita lihat menggunakan indera mata kita dan juga dapat jadi energi suara yang dapat kita dengarkan melalui telinga kita. Nah, meskipun saya nanti ngambil manajemen, saya tahu sedikit ya teman-teman tentang IPA ini tahu saya. Karena di SD dipelajari tentang ini. Oke. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini melalui perumpamaan tentang alat-alat elektronik. Kenapa kok enggak
alat yang lain, kenapa harus alat-alat elektronik yang ada? Nah, karena selayaknya alat-alat elektronik yang ada yang tadi saya sudah sampaikan dapat mengubah energi listrik menjadi berbagai macam energi. Nah, kita mau mengubah energi listrik, yang mana energi listrik kita dapat artikan ini adalah kasih karunia dari Tuhan menjadi energi yang lain atau menjadi output, menjadi dampak, menjadi manfaat bagi kita. Jadi selayaknya alat-alat elektronik kita mau dipakai sebagai alat-alatnya Tuhan, kita mau dipakai sebagai penyampai setiap kebenaran firman Tuhan, kita mau digunakan untuk menjadi manfaat, menjadi garam, menjadi terang bagi cipta kita. Nah, tadi pada 1 Timotius pasal 4 itu merupakan nasihat Paulus kepada Timotius yang masih muda agar menjadi teladan, tetap setia dalam iman, pengajaran, dan hidup rohani. Nah, intinya dalam make a good output ini kita menjadi dampak atau kita menjadi teladan, menjadi garam dan menjadi terang dunia. Nah, melalui pendahuluan yang tadi saya sampaikan, kita memiliki satu pertanyaan pada malam hari ini, yaitu next slide, bagaimana kita mau membuat dampak selayaknya peralatan-peralatan elektronik yang ada. Bagaimana kita mau menjadi pembuat dampak, bagaimana kita mau menjadi influence yang mana memberikan dampak selayaknya alat elektronik yang tadi mengubah energi listrik menjadi energi yang lain. Nah, poin yang pertama, kita mau menjadi seperti, next slide, kita mau menjadi seperti mikrofon. Nah, mikrofon yang saya pakai ini dapat mengubah energi dapat mengubah suara kita melalui energi listrik menjadi suara yang lebih besar. Nah, ini menggambar, ini ada di ayat 12. Jadi 12, dan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih kesetiaan dan kesucian. Dari poin pertama di ayat 12 ini aku mau highlight di poin perkataannya. Nah, sebagai pemuda remaja, kita tidak bisa mengelak bahwasanya setiap dalam pergaulan kita, dalam circle kita itu ada yang satu mungkin dan pasti ada satu teman yang memiliki toksik dalam perkataannya. Jadi mungkin perkataannya ya meso-meso atau sebagaimana yang tentunya tidak memberkati, ya kata-katanya tidak ada berkat di dalamnya. Nah, kita mau belajar dari mikrofon ini. Nah, kita mau membuat good output, kita mau membuat dampak baik. Nah, jadi mic ini kan kalau kita pakai, kalau kita gunakan sebagaimana mestinya, bisa digunakan untuk dapat memperbesar suara kita, dapat memperbesar apa yang mau kita sampaikan agar sampai di telinga orang menjadi lebih jelas. Nah, kalau semisal mic ini digunakan untuk hal-hal yang tidak penting seperti misal menyetel lagu keras-keras, ya mungkin kan sebagian orang enak didengar ya, seperti sound horror itu juga adalah salah satu dampak ya dari negatifnya penggunaan alat elektronik ini. Nah, selayaknya mikrofon ini yang saya pegang, kita mau menjadi seperti mikrofon, tentunya mikrofon yang baik. Kita mau menyampaikan informasi dengan jelas. Nah, sepertinya layak mikrofon, kita mau menjadi mikrofonnya Tuhan. Nah, Tuhan itu mau berbicara lewat hati kita, dan melalui kita ada hati yang tergerak untuk menyampaikan apa yang menjadi isi pesan hati Tuhan, dan kita mau menyampaikan ke sesama kita, baik itu melalui perkataan, baik itu melalui tingkah ucapan kita. Kita mau senantiasa menjadi mikrofonnya Tuhan yang baik. Nah, kan juga mikrofon ini sering ada yang namanya feedback, yang mana ada suara nginging ya, itu kan bisa diartikan ada suatu kesalahan yang mana mungkin diarahkan kepada speakernya dan terjadilah dengung. Nah, itu menggambarkan juga bahwasanya kita tidak boleh sembarangan untuk menggunakan mikrofon kita, menggunakan mulut kita untuk berkata kepada orang lain. Saat kita mengatakan, mungkin kita anggap sebuah sebuah percakapan dengan teman kita adalah suatu hal yang mungkin dianggap kita lucu. Kadang kita mungkin guyon-guyon, mungkin kita bicara-bicara, ya mungkin kalau teman sefrekuensi ya kadang ngomongnya nggak jelas ya sampai mana aja. Nah, kita mau senantiasa menjadi mikrofon yang baik pada penggunaannya, tidak seperti mikrofon yang berdengung,
kita mau mengucapkan apa yang baik kepada sesama kita. Kita tentunya tidak mau merusak hubungan, merusak relasi kita. Seperti yang tadi saya sampaikan pada doa pagi, kita harus membangun relasi. Nah, mulut ini adalah senjata terkuat selain kan ada peribahasa mulutmu harimaumu. Nah, tapi sekarang adalah jempolmu harimaumu karena semuanya digunakan melalui media sosial. Nah, secara verbal, ucapan-ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dapat menyebabkan orang itu dapat menerima atau tidak. Nah, tergantung orangnya. Kadang kalau lagi emosi-emosinya orang, kadang ya kita niatnya mungkin bercanda, kita niatnya mungkin hanya bercanda, gurau. Tetapi situasi emosi hati seseorang kita tidak tahu, karena yang terlihat di muka itu adalah bukan yang berasal dari hati yang lawan kita bicara. Jadi mungkin kita niatnya bercanda, tapi mereka menangkapnya dengan hati yang emosi. Nah, itu bisa membuat bekas luka yang mana kita tidak sengaja untuk melakukan hal tersebut. Nah, seperti lainnya yang mikrofon berdengung itu, kita mau senantiasa mengarahkan mikrofon kita ke posisi yang baik. Kita senantiasa mau menggunakan lidah kita untuk memperkatakan yang baik. Nah, mikrofon ini juga menggambarkan bahwasanya kita sebagai anak-anak muda ini juga dipakai untuk memberitakan tentang perbuatan-perbuatan yang hebat. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, kita mau jadi seperti mikrofon yang senantiasa mau berkata apa isi hati Tuhan. Kita mau senantiasa memperkatakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, untuk kata-kata atau suatu kalimat yang saya sampaikan melalui supan yang pertama ini, bisa di next slide. Selainnya mikrofon, kita harus menggunakan mulut kita dengan bijak, memperkatakan berkat, bukan kutuk. Nah, kita senantiasa bijak karena setiap apapun yang kita utarakan, setiap apapun yang kita bicarakan, semua itu berasal dari kontrol diri kita sendiri. Kita tidak dapat menyalahkan orang lain akan apa yang kita perkatakan, akan apa yang kita bicarakan. Nah, semuanya itu tergantung kebijakan kita. Nah, kita harus meminta kebijakan itu kepada Tuhan supaya apa yang kita katakan itu menjadi berkat, supaya yang kita katakan itu bisa menjadi semangat, bisa menjadi batu loncatan bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi sakit hati, menjadi iri hati di hati sama kita, dan yang terlebih lagi bukan menjadi kutuk bagi sesama kita. Puji Tuhan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kita mau belajar dari yang namanya stopwatch atau jam yang bergerak, jam digital yang ada. Nah, seperti lainnya stopwatch itu kan diciptakan untuk kita dapat mengetahui waktu, yang mana dapat mengubah energi listrik yang ada menjadi energi gerak pada jarum jamnya. Nah, seperti layaknya stopwatch, kita mau ini berbicara tentang waktu ya teman-teman. Jadi kita mau senantiasa dalam masa kehidupan muda kita, dalam masa-masa remaja kita mau seperti stopwatch yang tepat waktu. Nah, dalam stopwatch ini, dalam jam ya tentunya alarm, ada satu sifat ya, ada satu fitur yang mana adanya suara atau pengingat pada jam-jam tertentu. Nah, kita mungkin bagi teman-teman yang mau bangun pagi bisa ngeset, bisa mengatur alarm, misal mau bangun jam 6. Nah, kan secara otomatis, secara langsung jam 6 besok pagi alarm tersebut, stopwatch tersebut akan berbunyi dan membangunkan kita. Nah, seperti layaknya stopwatch. Nah, kita mau senantiasa menjadi anak-anak muda Tuhan, anak-anak remaja dalam Tuhan yang disiplin akan waktu kita. Kita mau menggunakan waktu kita dengan bijak, untuk memanfaatkannya untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang membuat good output tadi, membuat dampak yang baik bagi sekitar kita. Ada di ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Nah, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah. Nah, bertekun ini kan berbicara tentang waktu yang mana waktunya itu tidak lama teman-teman.
Ya mungkin ada suatu keturunan yang mungkin ada hewan-hewan seperti yang di FYP, di TikTok, jangan makan dulu sampai mama kembali lagi, kan biasanya kan ditunjukkan ke kamera terus anjingnya nggak makan diam. Nah itu kan suatu keturunan juga, tapi itu berbicara tentang makhluk lain, kita sebagai manusia ya teman-teman. Nah jadi stopwatch itu juga kan on time, selalu on time, kecuali kalau jamnya baterainya rusak atau mungkin habis daya. Nah itu kan lain waktu. Tapi kita mau belajar dalam ayat 13 ini, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Nah bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Nah ketekunan yang ada ini mau senantiasa kita lakukan, mau senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana bertekun ini tidak hanya satu hari berikutnya, terus satu hari berikutnya ya sudah biasa saja, tidak usah bertekun, tidak usah bergiat. Nah kita mau belajar di stopwatch ini untuk senantiasa terus menerus berputar, senantiasa terus menerus mau tekun. Nah ayat 13 ini ditekankan bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Nah biasanya ya ini untuk saya juga ya firman Tuhan mata pedang bermata dua, yang mana menancap di hati saudara dan menancap di hati saya juga. Nah senantiasa mau bertekun dalam membaca kitab suci, kita mungkin boleh, kan dalam satu hari ada 24 jam ya, kita mau senantiasa mengambil bagian untuk membaca kitab suci, kita mau senantiasa bertekun dalam pembacaan kitab suci. Juga ini ada dikatakan dalam membangun dan dalam mengajar. Kita mau senantiasa membangun ya, kita bukan menjadi batu sandungan bagi teman-teman kita, kita tidak mau menjadi batu sandungan bagi kita, dan juga dalam mengajar. Nah jadi perumpamaan stopwatch ini kan menghitung waktu dengan akurat, setiap detik mempunyai nilai. Masa muda adalah waktu emas untuk menanamkan firman dan karakter. Nah seperti layaknya stopwatch ya, stopwatch ini juga kan stopwatch kan tadi saya sudah bilang kalau bahwasanya akan berhenti bergerak jika kehabisan baterai atau kehabisan sumber energinya. Nah kita mau senantiasa mungkin melalui perumpamaan stopwatch ini, kita mau senantiasa juga bahwasanya diingatkan, kan stopwatch berjalan terus, berputar terus. Nah sama layaknya dengan kehidupan kita, circle kehidupan kita, yang mana mungkin kita menjalani hari-hari kita, yang mungkin bangun, bekerja, istirahat, terus makan, terus ngapain. Dalam sehari-hari kita berulang-ulang kali sampai tidak tahu Tuhan menjemput kita kapan. Nah akan tetapi namanya kita manusia juga memiliki batas, kita memiliki batas kemampuan, yang mana seperti layaknya jam memiliki batas. Jam tidak bisa terus berputar, suatu waktu akan kehabisan baterai, akan kehabisan sumber daya, yang mana kita mau senantiasa saat kita memiliki, mungkin kita memiliki overburn, kita memiliki overthinking, semuanya yang over yang kita tidak bisa hadapi sendirian, kita mau meminta Tuhan sebagai penyetel jam kita, penyetel hidup kita, untuk senantiasa Tuhan menyeting kembali untuk agar kan jam kan kalau semisal berhenti di jam 1, gak mungkin nanti kalau kita nyalain baterainya tiba-tiba jam 2, kan harus disetting lagi. Nah seperti layaknya manusia, waktu kita dalam keadaan susah, dalam kita keadaan over yang mana kita tidak bisa tanggung sendiri, kita mau senantiasa minta bantuan Tuhan supaya saat kita disemangatkan lagi, kita dibangun oleh Tuhan, Tuhan pulihkan kita, Tuhan bangun kita kembali. Nah kita mau senantiasa Tuhan ubahkan kita untuk senantiasa mengikuti apa maunya Tuhan. Jadi kita tidak stagnan saat kita sudah di charge power kita sudah di charge kekuatan kita mau juga tidak hanya diam saja, tapi kita mau senantiasa terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Seperti layaknya jam yang berputar terus menerus. Nah ini juga mengingatkan kita bahwasanya sebagai anak muda kita tidak terlepas dari kehidupan jasmani, juga tidak juga terlepas dari kehidupan rohani kita. Jadi kita harus seimbang antara membangun iman kita juga harus memberikan dampak pada kita. Mungkin kita mencari pengalaman, kita mencari experience melalui apa yang kita kerjakan. Juga segalanya yang ada di kehidupan kita harus bijak dalam mengambil waktu untuk menggunakannya secara seimbang. Kita harus melakukannya secara seimbang. Kita harus menggunakan waktu dengan bijak atas kerohanian kita juga harus bijak menggunakan waktu kita atas jasmani kita. Karena waktu adalah emas, yang mana
waktu tidak bisa diulangi kembali kecuali muter jam. Kalau muter jam 12 diputar ke jam 11 bisa teman-teman, tapi jamnya, waktunya tetap jalan terus menerus. Juga dalam menghargai waktu ini kita belajar juga untuk tidak menunda-nunda ya. Ini sifat saya sekali teman-teman. Saya suka menyepelekan hal, saya suka menunda hal-hal yang ya mungkin mau itu besar mau itu kecil, karena setiap kita manusia itu pasti memiliki rasa malas. Nah, yang mana saya juga diingatkan pada malam hari ini untuk tidak menyia-nyiakan waktu, terutama tidak menunda-nunda pekerjaan, karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, yang mana permasalahanmu tidak akan selesai jika kamu tidak selesaikan. Jadi melalui jam yang terus spontan, terus kontinuitas berjalan terus menerus berputar, kita mau senantiasa konsisten disiplin akan pembagian waktu kita mau disiplin akan pembagian hari-hari dalam kehidupan kita mau ngapain saja, kita bisa planning ke depannya kita mau ngapain, kita menggunakan skala prioritas, kita menggunakan jadwal-jadwal yang mungkin bisa membantu kita untuk kita dapat tahu ke depannya kita mau ngapain dan secara terstruktur. Nah, kita sebagai manusia memiliki sifat yang terbatas, kita tidak bisa menentukan kita ke depannya mau ngapain, kita tidak bisa, ya mungkin kita bisa memplanningnya ke depannya kita mau ngapain, tapi masa depan ada di tangan Tuhan dan kita hanya bersiap-siap untuk apa yang terjadi di masa depan yang akan datang. Oke. Next slide. Ada satu kata yang menyarankan kita banyak. Selainnya stopwatch, kita harus menggunakan waktu kita sebaik mungkin selainnya emas yang berharga. Selainnya emas yang berharga, emas yang berkilau, yang bersinar itu yang semua orang mau. Kita mau senantiasa, tentunya di masa muda ini ya teman-teman. Jadi saya ingat akan tiga usia yang mana anak itu memiliki waktu tapi tidak memiliki uang. Ya, pokoknya kita sebagai masa muda ini kita mungkin memiliki waktu yang banyak, tetapi kita tidak memiliki waktu sebanyak orang-orang tua kita. Nah, kita mau bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kita yang masih muda-muda ini, kita mau bersyukur bahwasanya masa kita, hidup kita masih panjang. Kita masih banyak sekali yang Tuhan mungkin boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa menanti apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Kita harus senantiasa bersyukur karena di masa muda ini adalah masa-masanya teman-teman primanya teman-teman masih memiliki kondisi yang sehat, teman-teman masih memiliki emosi yang mungkin emosi orang-orang tua yang lansia mungkin saya boleh katakan sudah matang ya, karena sudah melalui banyak proses pengalaman dan kehidupan yang ada. Tetapi melalui penurunan akan semakin bertambahnya usia, maka kemampuan tubuh kita akan semakin menurun. Jadi di masa prime-nya kita, di masa jaya-jayanya kita dalam hidup kita mau senantiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita juga jangan menyesal nanti di masa tua, waduh saya kok waktu muda mungkin tidak ambil pelayanan ya, waktu muda saya kok kurang membaca kitab ya, sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, ada satu kata yang saya mau katakan juga. Jadi kan kita menganggap kita mau senantiasa berkatakan bahwasanya lebih baik kita mengatakan God is nice daripada please be nice. Nah kan kita mengharapkan sesuatu untuk please be nice menjadi bagus, tapi kita mau senantiasa mengingat bahwa God is nice, God is good. Jadi kita tidak peduli apapun hasil yang akan terjadi di dalam hidup kita, tidak peduli apapun yang akan kita dapatkan, kita mau senantiasa bahwasanya di dalam apapun God is nice. Oke. Poin selanjutnya yaitu kita mau belajar dari apa? Dari headset. Nah, headset yang dipakai mungkin buat MD di musik-musik itu ya teman-teman. Nah, ada di ayat 15 sampai 16. Perhatikanlah dirimu sendiri dan ajaranmu supaya engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, jadi kita mau seperti headset ini mengubah energi menjadi energi suara ya teman-teman tahu. Nah, lebih tepatnya headset ini lebih digunakan untuk memfokuskan. Nah, diambilkan sama Kak Ronald. Ya, headset ini headset ini digunakan untuk memfokuskan suara yang mana mungkin dari device kita, dari laptop kita, dari HP kita,
agar lebih fokus, agar lebih detail, lebih rinci dalam kita mendengarkan apa yang dikeluarkan oleh HP kita. Nah, melalui headset ini kita mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, seperti tadi yang saya bilangkan bahwasanya headset ini memfokuskan suara, kita mau memfokuskan pendengaran kita kepada Tuhan. Selain headset yang memfokuskan suara yang keluar dari device kita ke dalam telinga kita memfokuskan telinga kita kepada apa yang Tuhan mau atas kita. Tadi kan kalau mic kan Tuhan berbicara kepada kita dan kita membicarakan apa yang Tuhan mau untuk kita perkatakan. Nah, lain halnya dengan headset, kita mau belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Nah, apa gunanya kita tidak mendengarkan gini? Apa gunanya kita tidak mendengarkan informasi dan kita menyampaikannya? Jadi tidak ada yang kita dengar, tapi kalau kita tidak mendengar apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi utamanya dari kan kalau kita menyampaikan informasi itu kita sampaikan dulu baru respon dari orang lain seperti apa. Nah, selain headset kita mau mendengarkan dulu apa isi hati Tuhan, lalu kita bisa menyampaikannya seperti kita layaknya mic. Nah, jadi headset juga ini kan ada, kita bisa, nah kita misal pakai headset ini ya, terus kita dengar suaranya kebesaran. Nah, kita kan memiliki opsi bisa mengecilkan volume dari HP atau melepas headsetnya. Kan kita dengan dua cara tersebut tidak dengar, tapi seefisiensinya cara kita pasti mengecilkan volume HP-nya atau mute suara dari HP. Nah, tergantung dari kita mau menggunakan telinga kita untuk mendengarkan kata-kata yang baik atau mendengarkan kata-kata yang buruk. Nah, semua manusia ini memiliki keterbatasan, memiliki kebebasan untuk mengeluarkan kata-kata yang kita tidak bisa tahan gitu. Misal kita percaya kepada orang tersebut. Nah, bisa saja suatu saat orang tersebut mengatakan yang tidak baik kepada kita. Nah, mungkin kita bisa merasakan sakit hati, kita bisa merasakan hal yang tidak mengenakan di hati. Namun semua yang kita dengarkan itu tergantung dari kita. Apakah kita mau melepaskan headset kita atau kita mau mendengarkan dan melanjutkan apa yang kita dengarkan. Nah, itu berbicara tentang kita mau mendengarkan atau tidak atas kata-kata yang mungkin menjatuhkan kita. Nah, kita kalau mendapatkan pujian ya, mungkin headset kita tidak akan dilepas ya, mungkin dibesarkan volumenya misalnya mendapatkan pujian. Nah, kalau kita mendapatkan hinaan atau kita mendapatkan mungkin ejekan, ya mungkin kita akan melepaskan headsetnya dan membuang sejauh-jauhnya. Nah, selayaknya manusia yang tidak bisa kita kontrol atas apa yang akan mereka ucapkan kepada kita mau senantiasa menggunakan hati kita. Nah, nanti ini kan sebenarnya emosi itu ada di otak ya, bukan di hati ya. Nah, kita kan masuk suara dari telinga, tergantung respon hati kita mau menanggapinya gimana. Kita pun kalau semisal membuang headset ini jauh-jauh, suaranya tetap masih ada. Nah itu kembali lagi ke kita mau menutup telinga kita sebagaimanapun, kalau kita tetap menangkapnya di hati, nah itu sama saja akan menyebabkan mungkin akan ada keirian, mungkin ada kedengkian di hati. Nah, selainnya headset yang baik, kita mau make a good output. Nah, kita mau mendengarkan yang baik-baik saja. Kita mau bukan mendengarkan yang baik ya. Kita mau mengambil semuanya itu sisi positifnya. Kita tidak bisa memungkiri atas apa yang orang keluarkan pada kita tidak bisa memungkiri apa yang kita dengarkan itu baik atau tidak, kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa filter, tapi kita bisa mengatur hati kita, mengatur perasaan kita. Tentunya kita mau belajar sabar ya, melalui setiap perkataan yang dikeluarkan oleh sekitar kita itu bisa mengatur respon kita itu atas pengendalian diri kita, penguasaan diri. Semuanya itu atas karunia Roh Kudus kita bisa mampu dikuatkan. Nah, headset membuat kita bisa mendengar suara dengan jelas, tapi juga bisa menutup suara penting dari suara penting kalau tidak hati-hati. Nah, headset juga ini kan bisa digunakan untuk mendengarkan suara dengan jelas dan juga bisa menutup suara dari luar. Misal saya headsetan mendengarkan lagu kan saya tidak bisa mendengarkan suara dari Ricci. Nah, seperti itu mungkin perumpamaannya ya. Nah, sebagai remaja penting untuk fokus mendengar suara Tuhan lebih dari suara dunia.
jaga hidup dan ajaranmu, karena orang lain juga sedang mengamati hidupmu. Nah, orang lain juga sedang mengamati hidup kita. Jadi kita hidup di dunia ini, sebaik-baiknya kita, sealim-alimnya, sesoleh-solehnya kita, ada saja orang haters kita, ada orang yang tidak menyukai kita. Hidup kita itu akan selalu ya tidak diawasi sih, terutama kalau kita melakukan suatu hal yang buruk, itu akan sangat dinotis oleh orang lain. Kita sangat diperhatikan oleh orang lain apabila kita melakukan kesalahan, mungkin apabila kita melakukan pelanggaran etik, pelanggaran norma yang tentunya tidak layak ya, tidak layak di pandangan masyarakat. Nah, kita mau senantiasa mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, melalui rangkaian-rangkaian 3 barang elektronik yang ada ini, tadi kan kita mau belajar bahwasanya mengubah kasih Tuhan sebagai output, good output, dampak sekitar kita. Nah, 3 alat elektronik ini ada sambung kesinambungnya teman-teman. Jadi yang pertama, suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagai headset kita mau mendengarkannya. Nah, lalu kita menyampaikan melalui mikrofon dengan jelas. Kita mau menyampaikan kepada teman-teman kita melalui mungkin penginjilan, melalui ya khotbah, mungkin ada kadang khotbah itu terselubung dalam setiap itu debat-debat yang ada. Jadi kadang sedikit banyak itu dalam debat itu kita mengutarakan isi hati Tuhan, kita dapat mengutarakan iman-iman yang ada. Nah, itu secara tidak langsung. Nah, lalu jam ini itu kita mau belajar bahwasanya dari apa yang kita ucapkan itu ada suatu konsistensi, ada suatu irama yang berjalan stabil terus menerus. Nah, jadi ya tidak hanya peralatan elektronik ini, sebenarnya kalau kita mau pelajari ya, setiap barang-barang yang ada itu memiliki filosofinya masing-masing, tergantung kita mau menggambarkannya seperti apa. Nah, kita mau senantiasa juga kita berpandangan positif kepada hal-hal yang ada, dalam artian kita mau percaya bahwasanya Tuhan itu selalu ada bagi kita. Kita mau senantiasa memandang semua hal positif, bukan karena apa yang kita alami itu baik, bukan apa yang kita alami itu menyenangkan hati kita, tetapi karena Tuhan itu baik bagi kita, karena God is nice. Kita tidak mau kita mau belajar pada malam hari ini untuk tidak berharap ya, kita berharap baik boleh, tapi apa yang akan terjadi di masa depan kan semua ada di dalam tangan Tuhan, semua yang memiliki kehendak Tuhan. Kita hanya bisa berserah pada Tuhan, dan kita mau belajar untuk senantiasa mendengarkan Tuhan, yang terutama mendengarkan Tuhan, kita juga melalui pendengaran yang Tuhan sampaikan kepada kita mau juga memberitakan Injil-Injil kebenarannya. Nah, next slide, kata-kata terakhir dari poin ini, kayaknya headset kita mau untuk senantiasa terus memfokuskan pendengaran kita pada perintah Tuhan. Nah, kita mau memfokuskan pendengaran kita kepada Tuhan, kita tidak mau memfokuskan pendengaran kita pada apa yang dunia katakan kepada kita. Untuk penutup pada renungan pada hari ini, yaitu remaja bukan masa coba-coba, tapi masa untuk menjadi teladan, menggunakan waktu dengan bijak dan mendengar suara Tuhan dengan sesama. Jangan remehkan dirimu, Tuhan bisa memakai kamu sejak muda. Jadi bukan coba-coba dalam artian yang negatif ya. Kita justru dalam masa remaja ini adalah hal yang paling krusial dalam hidup kita. Masa remaja itu menentukan apa yang akan kita dapatkan di masa tua kita. Nah, dalam artian coba-coba ini, kita mau coba-coba bukan ya usah aku nyoba ini, tapi semuanya itu mencoba dengan penuh rasa penasaran, penuh rasa ingin tahu, yang mana kita mau mencobanya dengan rasa ingin memperdalam, bukan hanya coba-coba. Terkhusus kita tidak boleh mencoba-coba hal yang negatif ya. Mungkin kita mau mencoba, dukung nggak apa-apa. Jangan mencoba hal-hal yang negatif. Kita mau mencoba-coba, kita mau merasakan, kita mau membuat experience tentang hal yang baik tentunya. Kita mungkin teman-teman yang belum mengambil pelayanan, belum pernah pelayanan, mungkin dalam hati iseng-iseng, waduh, aku kayaknya rindu mau menyanyi deh, mungkin, atau saya rindu mau membuat
hati teman-teman seneng, waktu datang ibadah saya sapa, halo gimana kabarnya. Nah itu coba-coba yang baik. Tapi coba-coba yang di sini kita harus berdasarkan apa yang kita mau dan tidak hanya sekedar iseng tanpa hal-hal yang jelas. Nah, kita juga harus menjadi teladan seperti yang judul pada malam hari itu, make a good output, menjadi dampak, menjadi teladan, menggunakan waktu kita dengan bijak, selain tadi jam yang tepat waktu terus menerus dan mendengarkan suara Tuhan. Jangan remehkan dirimu, jangan remehkan kamu karena mungkin kamu muda, karena kamu memiliki kekurangan. Tapi kita percaya bahwasanya Tuhan bisa memakai kita sejak kita masa muda ini. Itu saja pertolongan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Kita angkat ujian terhubung. Syukur kami, menaikkan setiap pergumulan kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan menjawab setiap doa-doa kami, setiap pergumulan kami. Bahkan pada sore hari ini Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah kami para pemuda-pemudi Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya mendengar, tapi kami juga dapat memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami boleh dapat menjadi beda dari orang lain Tuhan. Kami boleh menunjukkan karakter-Mu, kami boleh menunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami semua. Bahkan kami yang hadir, kami yakin, kami percaya kehidupan kami dibarui, diubahkan. Bahkan kami yakin, kami percaya bahwa penyertaan-Mu menjadi milik bagian kami.
Kami berdoa buat pemuda-pemudi yang mungkin dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka di luar Pulau Jawa, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus menjaga, melindungi setiap kehidupan mereka, setiap apapun yang mereka hadapi, tantangan kehidupan dalam pendidikan mungkin, dalam pekerjaan. Tuhan yang terus campur tangan dalam setiap kehidupan mereka, kiranya menjadi masa muda yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, dan kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Masalah apapun yang kami hadapi, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati, jaga, lindungi kami, tiba di tempat kami dengan selamat, dengan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami tutup doa pemuda remaja pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.